Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah. Sehat Bang Dula, bagaimana di, eee Alhamdulillah, eee, Depok kah atau di luar kota Bang Dula hari ini? di negeri jiran. Negeri jiran, mantap, Masya Ya, Allah. Tapi ini memang ya sebuah rihlah terus dilakukan. Ini barusan saya bacakan bagaimana bukan hanya di Indonesia, nampaknya di Amerika pun uring-uringan ini gangguan dari oligarki dan urusan pagar juga ini menjadi masalah Bang Dula. Apa cerita ini urusan pagar sulit kali misterius dari pagar laut ini? Bukan hanya di Tangerang tapi di Bekasi juga di Jakarta. Nampaknya oligarki, luar biasa, tapi apakah ini kerjaan nelayan atau siapa ini? Dalangnya gampang kata orang mau carinya ya, sementara KPK terus bercerita atau membuat sebuah kisah dari cerita dari PDIP dengan Hastonya dan Harun Masiku. Apa yang akan terjadi? Sandiwara ke arah mana? Akankah terjadi negosiasi politik atau apa? Silakan Bang Dula mungkin ada yang mau disampaikan, belum lagi urusan makan bergizi gratis ya. Ini juga menjadi sebuah fenomena baru, ada ide lah uang zakat lah, sedekah lah, apa negara kurang duit itu bagaimana? Silakan Bang Dula, tafadhol disampaikan. ya, baik para pendengar Radio Rasil yang insyaallah dirahmati Allah Taala pada Jumat pagi yang berkah ini. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara tentang orang-orang Yahudi atau istilah dalam Al-Quran itu Bani Israel. Hmm. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub yang turun kemudian akhirnya menjadi untuk Nabi Musa dan keturunannya seperti itu. Itu bahkan mungkin ratusan bahkan ribuan ayat bicara tentang itu. Sehingga begitu maka kalau kita perhatikan dari historis ternyata kemudian yang berkuasa itu memang orang Yahudi. Katakan apa namanya teori kapitalisme itu juga Adam Smith itu keturunan Yahudi. Lawannya dari Adam Smith itu Marx itu juga keturunan Yahudi. Jadi artinya memang apa namanya Einstein itu juga keturunan Yahudi. Jadi orang-orang memang Al-Quran menyebutkan bahwa mereka diberikan semacam satu keberkahan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi kemudian ilmu pengetahuan yang diberikan kepada Allah itu mereka jadi sombong, angkuh, takabur, sehingga kemudian dilaknat oleh Allah seperti itu. Nah, tapi karena kalau kita rujuk kepada salah satu hadis yang populer yang biasa disebutkan dalam masyarakat Islam itu adalah ketika Rasulullah mengatakan sekali waktu kalian itu seperti buih di lautan, bergantung dari mana datangnya angin dan seterusnya. Kata sahabat, apakah jumlah kalian kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian banyak. Tapi kami hubud dunia karihal maut, cinta dunia takut mati. Jadi artinya bahwa kita tahu bahwa ini Yahudi, Israel. Al-Quran itu jelas sekali disebutkan bahwa musuh utama orang Islam itu adalah Israel. Itu jelas sekali disebutkan itu. Nah, tapi karena hubud dunia tadi, cinta dunia, takut mati, maka kemudian apakah itu negara-negara Timur Tengah, apakah negara-negara di Asia Tenggara, kemudian misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C itu kemudian saling memperebutkan sepotong kue. Misalnya soal pagar di PIK 2. Majelis Ulama Pusat mengatakan itu harus ditolak itu 2. Majelis Ulama Banten justru menerima seperti itu. Jadi ini kan sama-sama Majelis Ulama, sama-sama Majelis Ulama. Karena itu maka kemudian kita biasa dengar istilah ulama dan ulama su. Jadi ulama yang baik dan ulama yang jahat seperti itu karena ulama itu kan plural jamak dari orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu itu kan ada yang ilmu baik, ada ilmu jahat. Misalnya pengalaman di KPK itu 86% yang ditangkap KPK itu adalah sarjana. Yang S1, S2, S3 bahkan guru besar, profesor. Nah, jadi oleh karena itu maka mereka ini dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang disebut ulama su, ulama jahat seperti itu. Nah, jadi kalau Biden mensinyalir begitu karena memang ini bersifat global. Jadi penguasaan oligarki itu bersifat global. Saya pernah kisahkan beberapa waktu lalu ketika Obama maju jadi capres pertama kali, dia merasa dia didukung oleh generasi muda, generasi Z dan seterusnya. Dia tidak pernah atau tidak mau datang melobi ke
Yahudi seperti Hmm. itu. Hmm. Penggal periode pertama dia maju. Langsung kemudian berita di media massa media surat medsos dan seterusnya bahwa bapaknya Obama itu Islam. Memang bapaknya Islam kan dari Afrika kan. Oh iya. Langsung kalang kabut kan si Obama kan. Obamanya betul. Seperti itu. Ke gereja. Akhirnya Obama terpaksa dia harus datang ke lobi Yahudi untuk maka kemudian terpilih sampai 2 periode. Begitu pula ketika Presiden Mesir misalnya yang dari Ikhwan Muslimin otomatis tidak direstui oleh White House, maka kemudian hanya setahun lebih, kalau nggak 1-2 tahun paling lama itu di kudeta seperti itu. Nah jadi itu persoalan, sehingga oligarki ini ada oligarki di bidang ekonomi, ada oligarki di bidang politik, ada oligarki di bidang hukum. Misalnya 300 triliun uang timah di korupsi, cuma 6,5 tahun misalnya, seperti itu. Oligarki di bidang hukum seperti itu. Jadi mereka itu sudah menguasai para hakim pengadilan mulai dari tingkat bawah sampai kemudian tingkat atas seperti itu. Kalau di politik kita sudah tahulah semua seperti itu, apalagi ekonomi. Jadi itu memang bisa kita mengerti, sehingga kenapa seperti orang DPR itu tidak punya pendidikan, bahwa tidak tahu siapa yang pasang itu pagar, siapa kan, ya Allah, itu anak SD pun tahu bahwa itu proyek siapa, kan itu. Gitu ya. Jadi ada kala memang kita seperti ikut jadi bodoh juga begitu, seperti itu. Itu jelas bahwa PSN itu diberikan kepada Aguan, itu sudah jelas kan, Kenapa? Karena sebagai tanda terima kasih atau balas jasa, kalau dalam istilah KPK itu konflik of interest, karena dia membangun hotel yang pertama di IKN. Nah, sehingga kemudian setelah dia merasa bahwa IKN ini seperti agak terseot-seot, maka kemudian balas jasanya adalah PSN yang PIK 2 itu seperti itu. Nah, jadi kan semua orang tahu bahwa itu punya Aguan. Lantas apakah logika anak SD, nelayan itu tangkap ikan di situ, hidup mereka di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin dari nenek moyang itu. Lantas mereka sendiri yang pasang pagar itu supaya mereka tidak bisa tangkap ikan. Kan aneh betul seperti itu. Jadi kita jadi ikut bodoh dengan orang-orang politis seperti itu. Terus kemudian disebutkan bahwa DPR belum panggil karena ini banyak yang harus segala macam. Nah, kan kita bisa menggunakan salah satu metode, satu dipanggil, nanti kan kemudian berjalan terus dan seterusnya. Tapi ada dulu proses sehingga kemudian terbuka seperti itu. Nah, jadi ini yang disebutkan bahwa pura-pura tahu, pura-pura tidak tahu dan sepertinya. Nah, yang disayangkan bahwa seakan-akan bahwa artikel saya yang terakhir itu, Mas Ihsan, saya katakan bahwa Prabowo harus tunjukkan sikap tegas sebelum beliau dikhianati oleh para pembantunya. Jadi kalau para pembantu Prabowo ini kan 17 orang itu kan orang Jokowi. Dan 17 orang Jokowi itu kan sebagian besar itu memang oligarki kan. Oligarki yang memang dari pribumi, oligarki yang bukan pribumi dan seperti itu, sehingga dengan demikian maka bisa terjadi apa yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat, bahwa jangan-jangan Prabowo ini sudah tidak bisa berkutik lagi karena masih disandra oleh Jokowi dengan oligarki seperti itu. Kita lihat dekret 13 Oktober kan. Kalau dulu ada dekret 5 Juli 59, ada dekret 13 Oktober 2024 yang kemudian 4 butir atau 5 butir disampaikan oleh Jokowi kepada Prabowo, sehingga kemudian Prabowo tidak bisa berkutik. Nah, untuk itu maka kemudian kewenangan yang ada di Kementerian Kelautan dan Peternakan itu kan bisa kemudian melakukan tugas mereka sesuai dengan, orang bisa menyewa atau membeli lahan sekian ribu hektar boleh, tapi orang tidak bisa beli laut. Laut itu tidak bisa dibeli seperti itu. Kalau lahan darat bisa aja beli tapi laut nggak bisa dibeli seperti itu. Nah, ini kemudian laut seakan dibeli, kemudian terus
dipagarin dan seterusnya. Nah, kemudian begitu juga Menteri BPN sudah mengatakan bahwa ini bertentangan dengan peraturan ini, peraturan. Kalau sudah bertentangan sudah tahu, langsung aja dia proses seperti itu. Nah, seperti itu. Bahwa kemudian tidak tahu oleh siapa, nanti kan kelihatan itu. Ketika sudah dieksekusi, baru kemudian ada reaksi kan. Nah, ada reaksi. Jadi seperti kita di kampung kalau mau mancing ikan besar itu ya pakai umpan besar. Mancing ikan kecil ya pakai umpan kecil, seperti itu. Nah, itu kan ilmu orang kampung sebenarnya kan seperti ini. Jadi oleh karena ini problem, sehingga itulah risikonya Mas Ihsan kalau kita terpilih, kita menjadi gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD, presiden, karena perjanjian atau karena didukung atau karena dibayar atau oleh orang lain. Maka akhirnya seperti begini, seperti itu. Padahal lebih terhormat Prabowo kalah 2 kali atau kalah 3 kali daripada menang tapi akhirnya mengalami seperti ini, seperti itu. Nah, jadi itu persoalan oligarki dengan pagar dan seterusnya. Kemudian Sandra, urusan KPK, Hasto dan PDIP serta posisi, macam mana ini Bang? Jadi saya sudah bilang beberapa waktu lalu, baik di YouTube maupun di satu forum seminar diskusi atau artikel saya katakan bahwa ini bergantung dari perceraian antara Jokowi dengan Mega itu kan, talak 1, talak 2 atau talak 3. Nah, kalau talak 3 berarti kan tidak bisa rujuk lagi kan. Nah, kalau tidak bisa rujuk lagi maka Hasto ditangkap, yang lain ditangkap, segala macam. Bahkan bukan saja sekjen, bahkan sampai Mega pun juga ditangkap seperti itu. Nah, itu kalau talak 3. Tapi kalau talak 1, talak 2 maka kemudian masih bisa kan drama Korea kan. Drama Korea bisa makan nasi goreng lagi gitu. Bisa makan nasi goreng lagi di mana seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka apalagi Ketua KPK sekarang, meskipun Ketua KPK membantah bahwa mereka bukan orang siapa, bukan Jokowi apa semacam seperti itu, tapi kan itu dalam kancah politik itu orang bisa paham lah seperti itu. Ketika bereaksi itu berarti panggung depan, panggung belakang. Seperti itu. Nah, Ketua KPK ini kan mantan Irjen di Kementerian Pertanian. Nah, Menteri Pertanian. Nah, dia memang polisi. Nah, Menteri Lantas kemudian Menteri Pertanian kan orangnya Haji Isam. Haji Isam itu adalah tokoh batubara di Kalimantan Selatan, yang dia punya hubungan keluarga dengan Gubernur Kalimantan Selatan yang sudah ditetapkan tersangka KPK tahun lalu itu. Kemudian baju pra peradilan dia menang seperti itu. Ketika dia terpilih jadi Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 itu 700 miliar habis seperti itu. Karena itu bos batubara. Nah, sehingga demikian maka orang-orang Kalimantan Selatan yang sering berhubungan dengan saya mengatakan bahwa di kabinet Prabowo sekarang itu 9 orang Haji Isam masuk di dalam. 9 orang. Itu. Nah, termasuk itulah Menteri Pertanian sekarang itu orang Haji Isam kan. Haji Isam ini kan orang Bugis yang besar di Kalimantan Selatan. Sehingga kemudian orang-orang Sulawesi Selatan itu banyak yang dilibatkan seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian maka kemudian Ketua KPK sekarang itu Irjen dari Menteri Pertanian ini, maka kemudian itu yang seperti di sana. Sudah itu kemudian Yusuf Tanak yang waktu di fit and proper test di Komisi 3 dia katakan tidak ada OTT di KPK. Nah, otomatis DPR gembira karena mereka selalu jadi sasaran dari KPK kan. Jadi maka kemudian dia sudah kena kasus di Dewan Pengawas tapi dia bisa lolos di DPR kan seperti itu. Jadi sehingga dengan begitu maka paling tidak 3 orang di 5 orang itu adalah orang Jokowi, sehingga itu bisa digerakkan oleh Jokowi seperti itu. Nah, untuk itu maka kemudian tidak ada pilihan lain, harus ada gerakan civil society, mahasiswa geruduk setiap hari, bila perlu setiap hari sampai
berpekan-pekan, berbulan-bulan, sehingga kemudian KPK mau dan tidak mau. Sebab pengalaman saya selama 8 tahun di KPK, ada kasus-kasus yang seakan-akan sudah diketahui, tapi karena terbatas tenaga dan seterusnya, sehingga ditunda-tunda. Tapi ketika digeruduk oleh masyarakat atau siapa, akhirnya mau dan tidak mau diproses seperti itu. Nah, saya ingat kasus Nazarudin misalnya, itu sudah diketahui oleh teman-teman penyidik, oleh pimpinan itu. Tapi karena antri banyak kasus, tenaga terbatas, dibiarkan. Tapi setelah digeruduk oleh mahasiswa, oleh civil society, oleh ICW nah diproses seperti itu. Nah, jadi saya menyarankan agar civil society yang melakukan gerakan itu masuk gerakan seperti itu, sehingga kemudian mau dan tidak mau KPK itu bisa bergerak lagi. Nah, itulah pada artikel saya pekan yang lalu saya katakan, kalau Prabowo serius, tidak omong-omong saja, serius memberantas korupsi, dia terbitkan Perpu. Perpu itu untuk mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Kalau undang-undang KPK yang lama, pimpinan tidak banyak bisa berkutik karena sudah tertulis di situ bagaimana penyidik, bagaimana penuntut umum, bagaimana sehingga seperti itu. Kalau memang dia mampu bisa menguasai kelompoknya Jokowi, maka dia kembalikan Novel Baswedan dengan anak buahnya, teman-temannya 57 orang. Itu bisa dalam waktu barangkali tidak sampai 6 bulan. Maka kemudian KPK bisa memproses Harun Masiku, kemudian sampai kepada Gibran, kepada Kaisang, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu soal KPK. Jadi KPK tidak bisa mengatakan tunggu lapor, nggak bisa. Masyarakat itu tidak digaji untuk itu. Yang digaji itu KPK. Jadi KPK yang harus memproses, KPK yang harus aktif dan seterusnya seperti itu. Nah, itu soal KPK. Jadi tergantung dari talak 1, talak 2, atau talak 3 antara Jokowi dengan Megawati. Sehingga masyarakat jangan terlalu kemudian berharap banyak dan tiba-tiba nanti kecewa, frustrasi dan seterusnya. Masya Allah. Yang ketiga soal makan bergizi gratis ini menjadi sebuah fenomena. Dan juga statement ini ya, statement Pak Prabowo setelah hampir 100 hari ini, ada statement baru Bang Dula, katanya sabar sampai 6 bulan akan ada kejutan. Entah kejutan apa akan terjadi lagi. Kayaknya kita sudah tidak bisa terkejut lagi karena sudah terlalu sering kejutan terjadi gitu Bang. Silakan makan bergizi gratis ini, zakat lah, inilah lagi kemana ini arah cerita ini? Silakan Bang. Kan kalau kita bicara tentang soal zakat berarti kita bicara soal fikih. Jadi fikih sudah menetapkan zakat itu zakat fitrah, zakat harta. Ada asnafnya kan, ada asnafnya. 7 dengan penerimaan jadi 8 seperti itu. Jadi apakah anak-anak sekolah itu termasuk asnaf? Mungkin sebagian anak-anak petani, anak-anak lain apa. Tapi kan orang-orang di kota, misalnya di Jakarta yang sekolahnya sekolah high class, sekolah menengah itu, apakah dia memenuhi asnaf untuk menerima zakat seperti itu? Itu kan soal fikih seperti kurang itu. Kurang literasi yang bicara nampaknya. Seperti itu. Kalau misalnya infak, sedekah, hibah, wakaf, oke lah seperti itu. Tapi zakat ini soal fikih, sudah ada fikihnya seperti itu. Sehingga harus diperhatikan, yang sampai kemudian seperti dana haji, kemudian kata Ketua Umum Majelis Ulama, ini kan pinjam untuk bangun infrastruktur. Jadi saya bilang, kapan Majelis Ulama minta izin daripada calon jamaah haji yang simpan duitnya itu, bahwa uangnya kami pakai dulu ya? Kan nggak ada izin. Kalau di Malaysia itu jelas, saya tahu betul itu karena anak saya, mantu saya ketika itu waktu nabung itu ada anunya. Ada akadnya. Akadnya bahwa uangnya itu akan digunakan untuk proyek ini, proyek ini. Hasilnya adalah kalau di Malaysia itu kalau haji pertama itu 50%. Gitu ya. Subsidinya. Subsidinya 5%. Dari mana itu? Dari tadi uang mereka digunakan untuk proyek-proyek kelapa sawit segala macam seperti itu. Nah itu. Nah kalau di Indonesia kan tidak. Indonesia tidak seperti itu. Nanti setelah sudah ribut COVID-19, kemudian kemarin orang ribut, tiba-tiba naik karena ceritanya itu kan dulu itu
kita cuma 25 juta, kemudian ketika mau berangkat tambah 5 juta atau 10 juta gitu, karena ada subsidi dari mudharabah apa seperti itu. Tapi setelah kemudian dana-dana itu dipakai bangun infrastruktur oleh Jokowi dari Aceh sampai Merauke sana, tahun lalu dana itu tidak ada, kan sudah dipakai. Maka kemudian dikembalikan kepada calon jamaah sampai menjadi 60 sampai 70 juta itu. Begitu juga sekarang seperti itu. Nah, jadi ini yang jadi problem seperti itu, sehingga masyarakat ini selalu jadi korban, masyarakat dibodoh-bodohi. Tapi kan tidak semua orang bodoh di Indonesia, kan ada juga orang yang lain halnya kalau misalnya profesor doktor yang cuma berapa bulan terus kemudian dapat ijazah atau doktor atau profesor. Nah, itu lain cerita. Nah, itu problem. Kenapa nggak uang TPPU aja ya, uang sitaan itu judi online dan lain-lain pakai ke sana? Tapi kan ini ada mekanismenya dalam hal pengembalian uang dari para koruptor itu macam mana, Bang Abdullah? Kalau uang koruptor yang disita itu kan masuk di dalam dana bukan pajakan, bukan pajak pendapatan pajak PBB, itu harus masuk ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan baru kemudian nanti dalam APBNP, ya APBN perubahan, kan APBN-nya kan sudah disahkan tahun lalu. Nah, sekarang kalau mau pakai dana korupsi, sita, mandor apa semuanya itu harus masuk ke Kementerian Keuangan di dalam APBNP, baru kemudian dianggarkan seperti itu. Jadi itu prosedurnya. Kalau tidak nanti dalam misalnya orang kemarin mengatakan bahwa ketika lembaga internasional mengatakan Jokowi membuat kata Jokowi, buktikan mana korupsinya. Kemudian anak buah dia mengatakan Jokowi tidak terima uang dan seterusnya. Saya katakan bahwa undang-undang itu tidak mengatakan dia harus terima itu uang. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatakan terjadi tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau korporasi, yaitu hukuman bla 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 bla. Jadi dia tidak terima, tapi orang lain terima, atau perusahaan, tapi negara sudah rugi. Jadi tidak harus dia terima. Dia tidak harus terima. Yang penting ada dua unsur. Terjadi kerugian negara dan kemudian bertentangan dengan peraturan perundangan. Itu sudah memenuhi persyaratan. Jadi tidak perlu Jokowi terima itu uang, tapi sudah terjadi. Misalnya dulu kami tangkap Presiden Partai A. Kan anak buahnya, teman-temannya protes. Pak Abdullah itu kan tidak pernah terima uangnya. Nah, saya katakan, tidak mengatakan bahwa dia harus terima uangnya. Pokoknya terjadi kerugian negara, terjadi pelanggaran hukum, maka kemudian itu sudah. Nah, kalau misalnya mau disebutkan bahwa diterima uang atau tidak, saya punya informasi yang cukup valid bahwa 2 tahun lalu Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha yang menerima itu Kaisang di Malaysia untuk membeli saham kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit di Malaysia. 5 triliun. 5 triliun. Itu seperti itu. Itu baru dari satu pengusaha, padahal banyak naga seperti itu. Jadi oleh karena itu maka KPK kalau mau serius, saya kan sampai ngelirik KPK dulu waktu saya di sana 2000 berapa saya lupa 7 atau 8 itu kami kejar itu Gubernur Kalimantan Timur itu sampai naik hutan-hutan gunung-gunung untuk memastikan hutan yang dirusak selama 2 tahun dapat seperti itu menjadi hukuman. Nah, ini kan Malaysia dekat aja, ada kedutaan, ada PPATK yang bisa trace seperti itu. Ada kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia dalam soal pemberantasan korupsi, mudah sekali untuk didapatkan itu 5 triliun itu melalui perusahaan kelapa sawit di Malaysia seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka soal anggaran untuk gizi ini kan mulai ya saya bisa paham lah, karena saya sudah pernah ceritakan bahwa ketika Minggu Tenang menjelang Pilpres itu teman dari Malaysia telepon saya ke Jakarta, Pak Abdullah, mayoritas penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa dan mereka itu rata-rata pendidikan rendah, rata-rata miskin. Jadi ketika Prabowo mengatakan bahwa makan siang gratis, selesai cerita seperti itu. Seperti itu.
Nah, itu. Jadi orang-orang Malaysia tahu itu seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian saya waktu bikin ini uang dari mana kan? Apa namanya? Kita punya APBN tahun ini 3.650 triliun. Pada tahun ini juga utang jatuh tempo dengan bunganya itu 1.000 triliun. Berarti kan tinggal 2.650 triliun. Nah, lantas dari mana untuk bisa apa namanya, kementeriannya banyak, menterinya banyak, staf ahlinya banyak, kemudian apa namanya harus keluarkan untuk proyek ini, belum kemudian lagi untuk makan gratis dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu problem sehingga ini modelnya seperti apa namanya komunis dulu. PKI tahun 48 dia melakukan kudeta 48. Dihabisin di Jawa Tengah, Jawa Timur. Pemilu 55, jadi cuma 7 tahun. Itu bisa masuk nomor 4, pemenang keempat. Masyumi, PNI, NU, PKI. Pemilu 55. Padahal 48 dihabisin. 55, 7 tahun dia bisa jadi partai keempat. Kenapa? Karena dia datang ini, dia gunakan orang miskin, orang-orang bodoh. Itulah cara PKI kan. Menggunakan orang miskin, orang bodoh, seperti itu. Nah, jadi ini pola ini digunakan. Seperti itu untuk orang-orang miskin di Pulau Jawa, pendidikan rendah, sudah makan gratis apa segala macam, udah seperti itu. Nah, akhirnya Prabowo harus terima risikonya seperti yang sekarang itu. Jadi itu soal makan gratis itu. Aduh, ingat makan jadi ingat Ramadan ini ya, luar biasa. Hanya beberapa hari lagi, Bang Dullah. Apa nasihat Bang Dullah ini menjelang Ramadan Karim di bulan Rajab menjelang Sa'ban ini? Tafadhol Bang sebagai penutup bincang kita pagi hari ini, Bang. Jadi memang apa namanya Rasulullah itu saum yang banyak di luar Ramadan itu bulan Syaban. Bulan Syaban itu. Jadi dalam ilmu apa namanya militer, ilmu kesehatan, ilmu bela diri, apa saja ilmu itu ada disebut dengan warming up. Jadi kalau kita mau lari pertandingan lari itu harus buat pemanasan dulu. Kalau mau berenang itu harus pemanasan dulu, jangan langsung lompat ke kolam, itu bisa berbahaya seperti itu. Jadi pemanasan warming up. Nah, Ramadan itu warming up. Supaya kemudian ketika Ramadannya itu masuk, maka kita tidak kaget apa namanya tubuh kita harus ada penyesuaian seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita manfaatkan Syaban itu untuk kemudian saum Ramadan, saum Syaban supaya warming up sehingga seperti itu. Baru kemudian kita kepada ibu-ibu, saya khusus kepada ibu-ibu, jangan kemudian 1 pekan menjelang Lebaran baru beli kursi, beli langsir, beli ini, beli ini. Nah, akhirnya kemudian sudah bisa keluarkan zakat, tapi karena apa namanya beli itu beli ini, akhirnya kemudian tinggal tidak bisa lagi memenuhi nisab untuk keluarkan zakat kan. Padahal 1 bulan itu terima gaji, ada sisa yang bisa untuk keluarkan zakat. Tapi karena modelnya seperti begitu, jadi sekarang itu yang punya cucu belilah apa namanya pakaian Lebaran dari sekarang, beli apa dari sekarang, beli beras apa segala macam dari sekarang, sehingga kemudian ibu tidak apa namanya sibuk seperti itu. Lantas kemudian kalau misalnya mau silaturahmi ke keluarga, ya pulanglah silaturahmi sekarang apa namanya sebelum Ramadan, supaya kemudian nanti ketika Idul Fitri tidak kemudian korban jalanan, macet apa segala macam, kemudian diperas oleh tengkulak kendaraan apa semacam, pesawat terbang naik semua naik. Nah, jadi apa namanya itu bisa antisipasi dan sekarang. Nah, saya dalam salah satu tulisan saya mengatakan nanti barangkali akan datang itu yang cuti 1 pekan itu bukan Idul Fitri tapi Idul Adha. Nah, kenapa? Supaya kemudian korban itu dibuat di kampung di orang-orang sehingga kemudian bisa masyarakat kampung merasakan bagaimana hewan korban seperti itu. Nah, sudah itu kemudian sekarang kita mulai latih untuk salat malam mungkin 2 rakaat, tahajud 1 rakaat witir. Supaya ketika Ramadan kita tidak kaget-kaget lagi ada tarawih, ada apa namanya. Begitu juga kemudian baca Quran apa segala. Jadi warming up itu bisa melalui saum sunat, kemudian salat malam, kemudian
infak sedekah, lantas kemudian ibu-ibu sediakan bahan makanan selama Ramadan itu pada waktu Syaban, sehingga kemudian tidak lagi seperti itu. Nah, terakhir adalah libur Ramadan. Libur Ramadan saya nggak tahu Mas Ihsan alami atau tidak, tapi saya dulu memang libur Ramadan 1 bulan. Oh iya, 1 bulan. Betul. Pernah saya juga loh. Iya, 1 bulan. Jadi itu kemudian kami gunakan untuk ngaji. Ngaji. Karena di tempat saya itu kan saya sekolah di sekolah kampung Kristen. Kampung Kristen. Sehingga begitu bahwa saya belajar ngaji itu hanya hari libur. Dulu kan sekolah hari Senin sampai Sabtu. Jadi hanya libur waktu hari Ahad pagi seperti itu. Nah, waktu bulan Ramadan itu 1 bulan penuh itu mengaji sama guru ngaji seperti itu. Sehingga dengan itu ada manfaatnya. Tinggal lagi bagaimana orang tua memanfaatkan itu, apalagi dengan ada gadget apa segala macam, semua dikawal supaya anak-anak tidak lalu dengan HP apa segala macam YouTube soal. Tapi kemudian kalau ngaji seperti itu, sehingga begitu mereka fokus. Nah, bisa program yang di pesantren, kan ada pesantren yang menolak seperti itu. Nah, program yang di pesantren itu diterapkan di rumah, di keluarga, dan diterapkan di masjid. Sehingga kemudian masjid itu betul-betul menjadi pesantren kedua setelah pada waktu bulan Ramadan. Sehingga begitu maka suasana pesantren ada di masjid, suasana pesantren ada di rumah seperti itu. Nah, itu barangkali Jadi saya kalau dalam konteks untuk bagaimana melatih anak-anak kita, kemudian suasana Ramadan di keluarga apa segala macam itu, saya setuju libur 1 bulan itu. Tapi kalau hanya untuk bisa kepentingan yang lain, maka kemudian harus diperhitung betul lagi supaya kemudian tidak mendatangkan dampak yang negatif seperti itu. Iya. Begitu. Luar biasa. Berapa lama lagi balik dari Jiran, Bang Lula? Ini akhir bulan. Akhir bulan ya, Masya Allah. Ya, agak lama karena ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan di sini seperti itu. Udah macam rumah kedua di sana, Masya. Terima kasih Bang Lula. Terima kasih, Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.